Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fatima Azahro dari kelas 5B akan mempresentasikan analisis artikel jurnal. Yang pertama itu, tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Pertama itu berjudul Bridging Artificial Intelligence and Real Intelligence Self-Scaffolding Computational Modeling with Generative AI in Chemistry. Penulisnya Andreas, jurnalnya dari Journal of Chemical Education. Artikel yang kedua itu From Integrate Red Laws to Integrating Red Laws Computation as a Conceptual Catalyst. Penulisnya Andreas, jurnalnya Journal of Chemical Education. Artikel yang ketiga berjudul Assessment of Students as of Generative Artificial Intelligence, Prompting Strategies and from Engineering in Chemistry Education. Penulisnya Sebastian Tassotti, jurnal dari Journal of Chemical Education. Yang kedua itu tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel ini. Pada artikel yang pertama itu, bagaimana mahasiswa menggunakan generatif AI seperti ChatGPT dalam pemodelan komputasi kimia dan kondisi apa yang mendukung atau menghambat keterlibatan produktif mereka. Pada artikel yang kedua, siswa memandang matematika dalam kimia hanya sebagai rumus, bukan sebagai representasi konsep kimia yang dinamis. Yang jurnal yang ketiga itu, calon guru kimia hanya copy-paste soal ke AI dan butuh panduan untuk berinteraksi yang lebih kritis. Soal selanjutnya itu mengapa permasalahan tersebut penting diteliti. Artikel yang pertama itu, Gen AI mudah diakses siswa, sehingga pedoman penggunaan yang produktif diperlukan untuk mencegah ketergantungan yang menghambat belajar. Terus artikel yang kedua itu, pemahaman konseptual matematika kimia itu penting, tetapi terhambat oleh kompartementalis pengetahuan. Artikel yang ketiga itu, edukasi literasi AI dan prompting efektif mendesak untuk memastikan gen AI bermanfaat, bukan sekedar cari jawaban instan. Rumusan masalah atau tujuan dari penelitian ini, yang artikel pertama itu menyelidiki kondisi di mana penggunaan gen AI berbasis LLM mendukung atau menghambat keterlibatan produktif dengan pemodelan komputasi dalam kimia. Artikel yang kedua itu, bagaimana siswa memadukan elemen matematika dan kimia, bagaimana komputasi meningkatkan pemahaman matematika dalam kimia. Artikel yang ketiga itu, menyelidiki strategi prompting naib siswa dan membandingkan kepuasan mereka antara prompt awal dengan prompt terstruktur atau 5S. Selanjutnya, jelaskan kerangka teoritik mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Pada artikel yang pertama itu, kerangka kerja yang melihat proses kognitif sebagai sesuatu yang terdistribusi antara individu, alat, dan lingkungan. Gen AI dipandang sebagai mitra kognitif dalam sistem. Pada artikel yang kedua itu, kerangka teoritik blend processing framework, teori tentang penggabungan elemen kognitif dari berbagai disiplin untuk membentuk pemahaman baru. Pada artikel yang ketiga, 5S Prompting Framework, sebuah model praktis untuk merancang prompt yang efektif, terdiri dari seed the scan, be specific, structure the output, simplify your dan share feedback. Selanjutnya itu, identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain produser atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Pada artikel yang pertama, penelitian melibatkan 21 mahasiswa S1 Kimia dan Fisika melalui wawancara klinis berpasangan. Mereka memecahkan masalah pemodelan komputasi dengan bantuan ChatGPT
ChatGPT 4.0 sambil menggunakan protokol Think Aloud. Artikel yang kedua, penelitian melibatkan 14 mahasiswa S1 Kimia melalui wawancara klinis. Mereka diminta menyelesaikan masalah hukum laju secara analitis, kemudian menganalisis kode Python untuk integrasi numerik. Pada artikel yang ketiga itu, data dikumpulkan menggunakan lembar log kerja siswa yang berisi prompt, jawaban ChatGPT, dan penilaian kualitas jawaban menggunakan skala Likert. Soal selanjutnya itu, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih. Bagaimana data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Pada artikel yang pertama itu, data dikumpulkan melalui wawancara video, transkrip, dan log chat ChatGPT selama tugas pemodelan komputasi. Pada artikel yang kedua, data dikumpulkan dari rekaman dan transkrip wawancara yang menggunakan kode Python hukum laju. Pada artikel yang ketiga, data dikumpulkan menggunakan lembar log kerja berisi prompt siswa, jawaban ChatGPT, dan penilaian menggunakan skala Likert. Selanjutnya itu bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan serta deskripsinya. Pada artikel yang pertama, analisis data dilakukan secara tematik dan dalam 3 tahap, coding deduktif, identifikasi tindakan siswa, dan integrasi temuan untuk identifikasi pola. Pada artikel yang kedua, analisis tematik dilakukan dengan coding deduktif berdasarkan ruang mental untuk mengidentifikasi pola blending. Pada artikel yang ketiga, analisis data menggabungkan evaluasi kualitatif prompt dan analisis statistik skor Likert. Soal selanjutnya itu bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Pada artikel yang pertama itu, temuan dan kesimpulannya 2 pola produktif dan 2 tidak produktif. Penggunaan Gen AI, kunci keberhasilan itu kontrol dan evaluasi siswa terhadap AI. Pada artikel kedua, komputasi berhasil memadukan pemahaman matematika dan kimia, berbeda dengan pendekatan prosedural murni. Metode numerik berperan sebagai katalis konseptual. Pada artikel ketiga, prompt siswa awalnya copy paste from framework 5S meningkatkan interaksi dengan Gen AI, tetapi tetap diperlukan panduan lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut? Artikel yang pertama itu memberikan kerangka kognisi terdistribusi dan pola empiris untuk meneliti interaksi siswa AI dalam pemodelan sains. Artikel yang kedua itu pendekatan komputasi dan representasi iteratif efektif untuk mempromosikan integrasi disiplin ilmu dalam penelitian pendidikan. Pada artikel yang ketiga, menyoroti pentingnya pengajaran prompt engineering secara eksplisit dan perlunya penelitian lebih lanjut tentang model pedagogis untuk meningkatkan literasi AI siswa. Selanjutnya itu ada research gap untuk membandingkan dari artikel jurnal yang pertama itu meneliti penggunaan Gen AI dalam pemodelan komputasi kimia dengan pendekatan distribusi kognitif. Terus gapnya itu studi ini belum menyelidiki bagaimana kemampuan prompting dan pengetahuan domain kimia berinteraksi dalam membentuk efektivitas penggunaan Gen AI. Pada artikel yang kedua itu menunjukkan bahwa pendekatan komputasi literatif dapat memfasilitasi blending antara pemikiran matematika dan kimia. Gapnya itu tidak mengeksplorasi peran Gen AI sebagai mediator dalam proses blending ini. Terus pada artikel yang ketiga itu meneliti strategi prompting mahasiswa kimia dan efektivitas kerangka 5S. Gapnya itu studi ini tidak menghubungkan kemampuan prompting dengan pemahaman konseptual kimia atau penggunaan Gen AI untuk tugas pemodelan komputasi.
Research gap utamanya itu belum ada penelitian yang mengintegrasikan kemampuan prompting dengan pemahaman konseptual kimia dalam konteks pemodelan komputasi. Peran Gen AI sebagai mediator dalam proses blending antara pemikiran matematika, komputasi, dan kimia masih belum dieksplorasi. Terus belum adanya model pedagogis yang menyatukan literasi Gen AI dengan pembelajaran berbasis pemodelan komputasi. Judul artikel pembandingnya itu ada Generative AI in Chemistry Education, ChatGPT in General Chemistry Exam, terus Student Preparation of ChatGPT in Chemistry Learning, a case study in Indonesian University. Nanti ada permasalahannya itu, bagaimana kemampuan prompting dan pemahaman konseptual kimia mempengaruhi efektivitas mahasiswa dalam menggunakan Gen AI untuk pemodelan komputasi kimia. Rancangan juga proposalnya itu, pengintegrasian kemampuan prompting dan pemahaman konseptual kimia dalam penggunaan generatif AI untuk pemodelan komputasi pada mahasiswa pendidikan kimia. Permasalahan yang kedua itu, bagaimana Gen AI dapat berfungsi sebagai mediator dalam proses blending antara pemikiran matematika, komputasi, dan konsep kimia pada mahasiswa pendidikan kimia. Rancangan judulnya tuh, peran generatif AI sebagai mediator blending kognitif dalam pembelajaran pemodelan komputasi kimia, studi pada mahasiswa universitas di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.